Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda kelas 8? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PKM bersama dengan Ustazah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini masih seputar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di pertemuan 2 minggu yang lalu Ustazah sudah menjelaskan sedikit sejarah tentang pembentukan Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan lebih jelas dan bisa dipahami ya. Nah, kemudian ada sedikit pengumuman untuk teman-teman yang masih belum mengerjakan soal remedial atau nilainya masih di bawah KKM, silahkan kerjakan terus ya. Sudah akan membuka kembali kesempatan untuk remedial dan susulan. Baik, untuk hari ini setelah kemarin sejarah, Ustazah akan jelaskan tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus juga kedudukannya di hukum Indonesia ya, dalam sistem nasional ya. Baik, ini peta konsepnya. Jadi materi ini tuh terbagi menjadi 3 pokok ya. Yang pertama makna undang-undangnya, kemudian kedudukan fungsinya, dan juga kedudukan peraturan dalam sistem hukum nasional. Nah, kita hari ini akan membahas tentang makna dan kedudukan untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi setelah kalian belajar bab ini, kalian itu lebih menghargai ya, lebih menghormati juga makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, secara adil dan sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian juga kalian harus selalu mendukung kedudukan, fungsi, makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya ya, yang sesuai dengan sistem hukum di nasional kita. Kemudian kalian juga harus bisa merasionalkan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa melaksanakan ya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini yang paling menantang. Nah, ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Undang-Undang Dasar ini mungkin sering kalian dengar ketika melaksanakan upacara bendera ya, setiap hari Senin, walaupun sekarang belum bisa ya. Nah, pembukaan ini ada 4 alinea. Ada alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kita akan bahas makna tiap alineanya ya. Nah, untuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pembukaan atau preambul yang tadi ya, dan juga ada batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, batang tubuh atau pasal-pasal sudah upload berbentuk zip ya di materi yang sejarah beserta buku paket juga ya, dalam bentuk soft file. Silahkan kalian download kemudian pelajari dengan baik agar kalian bisa semakin memahami. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembukaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan batang tubuh atau pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasal yang mungkin nanti kita pelajari ya, ada dari pasal 1 sampai pasal sekian, itu nanti itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada pembukaannya. Jadi pembukaan ini sebenarnya adalah dasarnya ya, intisarinya ya, pokok kaidahnya ya. Yang kedua, jadi pembukaan itu adalah pokok kaidah dari negara yang fundamental ini. Fundamental itu yang penting ya. Kaidah itu jadi kayak aturan gitu. Nah, pokoknya itu ada di pembukaan ya, terutama dalam hukum ya. Dan hakikatnya serta kedudukannya ini dia harus tetap kuat dan tidak dapat berubah bagi negara yang telah dibentuk. Jadi ketika ini dibentuk pada tahun 1945, hakikatnya seharusnya tidak diubah ya, tidak bisa diubah ya. Walaupun beberapa kali dalam perjalanannya itu Undang-Undang Dasar itu berubah ya, sesuai dengan mungkin pada saat itu ada perlawanan dari negara penjajah juga. Nah, kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebenarnya sumber hukum tertinggi. Jadi apa-apa hukum yang kita kenal di masyarakat, misalnya Undang-Undang ITE ya, kalian mungkin lebih kenal Undang-Undang ITE. Nah, itu sebenarnya itu adalah turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada di pasal berapa yang mengikat ke sana ya. Oke, nah kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar juga ini merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Jadi motivasi atau aspirasi perjuangan dulu para pahlawan itu adalah ya, tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Sehingga ketika kita membaca itu memang
di dalamnya itu tertera ya, ada cita-cita hukum dan ada juga cita-cita moral. Nah, ini semuanya tidak bisa digantikan ya, memang harus seperti ini. Nah, kemudian pokok-pokok kaidah fundamental yang ada di pembukaan itu ada 7. Yang pertama dia itu adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya kita punya keinginan A. Nah, sebelum turun ke aturan itu dia ada di pembukaan. Nah, undang-undang pembukaan itu sifatnya seperti itu ya. Jadi dia adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian pembukaan ini juga adalah pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ya, mungkin kita sering dengar, kita juga ingat ada di sana bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kita memang seperti itulah pokok kita. Jadi kita tidak mengakui adanya penjajahan di dunia manapun, di belahan bumi manapun, kepada siapapun, oleh siapapun, gitu ya. Dan kemudian pokok kaidah fundamental ini juga dia adalah cita-cita nasional yang harus dicapai ya oleh kita sebagai warga negara dan oleh pemerintah juga sebagai pengatur ya negara ini. Kemudian pokok kaidah selanjutnya itu adalah pernyataan kemerdekaan. Jadi di situ ada kata-kata ya, menyatakan kemerdekaannya, nah bahwa kita itu sudah merdeka, kita tidak bisa dijajah oleh siapapun, itu ya hakikatnya. Kemudian di dalam pembukaan juga ada tujuan negara. Nah, tujuan negara ini nanti kita akan bahas apa aja sih tujuan negaranya, ada di alinea berapa, kita akan lihat nanti ya. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Nah, jadi pembukaan ini adalah sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang sudah merdeka. Jadi kita sudah berdaulat, tidak bisa diganggu oleh siapapun, tidak bisa diatur oleh negara manapun ya. Dan terakhir adalah dasar negara Pancasila. Jadi Pancasila itu diterapkan ya, dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar ini punya nilai lestari, artinya dia itu harus bisa menampung aspirasi masyarakat atau dinamika masyarakat. Jadi kan ini tahun 1945 ya, keadaan dulu dengan sekarang itu berbeda, tapi sebenarnya dinamika di masyarakat walaupun keadaannya berbeda, sebenarnya nilai-nilainya itu masih sama ya. Jadi dan nilai-nilai ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, jadi dia harus lestari, tidak bisa diubah oleh apapun. Nah, itu kedudukannya. Nah, kita akan bahas makna dari alinea, tiap alinea ya ada 4, kita akan bahas keempat-empatnya. Yang pertama adalah alinea pertama. Nah, ini kata-katanya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya, maknanya kalimat itu atau alinea itu adalah bahwa Indonesia sebagai sebuah negara itu bertekad ya, teguh untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Jadi ketika misalnya kita mendengar ada penjajahan di daerah dulu ada penyerangan di daerah di negara Bosnia ya, di Bosnia orang Muslim itu di genosid ya, dihapuskan secara suku, maka pemerintah Presiden Soeharto itu langsung menerbangkan pasukan terbaik Indonesia untuk melawan yang membantainya itu. Kenapa? Karena kita punya tujuan, kita itu harus menghilangkan penjajahan, menentang penjajahan. Begitupun dengan keadaan di Palestina. Indonesia itu dari dulu, dari zaman Soekarno itu sudah menolak adanya penjajahan di atas bumi Palestina. Kenapa? Karena penjajahan itu cita-cita hilangnya penjajahan itu adalah cita-cita atau makna ya, ada yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sehingga tugas dan tanggung jawab kepada bangsa Indonesia itu adalah harus senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk ya. Jadi pemerintah kita harusnya itu selalu melawan segala jenis penjajahan. Nah, ketika hari ini misalnya kita ada melihat penjajahan suku ya, penjajahan suku misalnya di berbagai negara, misalnya di Palestina, di Suriah, kemudian di mana lagi, di Myanmar itu apa? Nah, itu sebenarnya harus dilawan oleh Indonesia itu. Jadi harus bersuara. Nah, itu ya, jadi sebagai pemimpin pemerintah Indonesia itu harus melawan walaupun tidak bisa dalam bentuk pasukan, minimal dalam bentuk penolakan secara lisan gitu ya. Nah, kemudian makna dari alinea kedua itu adalah, nah ini kan kalimatnya,
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, makna atau misalnya maksud ya dari alinea ini itu adalah Indonesia itu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bahasa Indonesia ya, bahwa Indonesia itu perjuangannya sejak dulu sebelum merdeka. Jadi perjuangan bahasa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan sampai kita bisa merdeka. Kemudian momentum itu yang muncul pada saat sebelum kemerdekaan itu harus kita manfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan pada saat Jepang kalah di depan sekutu. Kemudian, kemerdekaan ini harus kita isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maksud dari kata-kata itu apa? Ya, maksud dari merdeka itu adalah kita harus bebas dari penjajahan bangsa lain. Ya, kita nggak boleh mau dijajah oleh bangsa lain. Ya, nah seperti misalnya kemarin ada berita yang sedang rame, itu adalah tentang nelayan Indonesia yang disiksa di kapal Cina. Nah, ini harusnya pemerintah itu bereaksi keras ya, menolak segala itu kan penjajahan. Penindasan itu sama dengan penjajahan. Nah, itu harus ditolak ya. Kemudian kita harus bersatu ya, itu adalah menghendaki bangsa Indonesia itu bersatu dalam negara kesatuan, bukan dengan negara lain, bukan bentuk negara lain. Jadi misalnya kayak beberapa daerah gitu, kayak Uni Soviet, nah dulunya kan bersatu tuh, nah kemudian berpecah-pecah. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Jadi dalam pembukaan ini kita menginginkan kita itu adalah selalu adanya persatuan ya, sehingga walaupun secara geografis itu jauh, tapi secara sosial itu kita harus selalu dekat. Makanya kita sangat tidak disarankan, sangat gak boleh gitu ya, kalau kita misalnya melakukan pembulian atau misalnya melakukan penindasan kepada beberapa suku yang kita anggap tidak sejajar dengan kita. Kemudian berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Jadi kita sebagai negara Indonesia yang sudah berdaulat, yang sudah diakui kedaulatan negaranya, itu punya posisi yang sejajar dengan negara lain. Jadi kita nggak usah minder ketika kita misalnya main ke negara Amerika, misalnya kita ngerasa kita mah dari Indonesia gitu ya, tidak semaju Amerika, tapi kita tidak boleh merasa malu karena kita sederajat dengan negara lain ya. Kemudian adil ini adalah maksudnya menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Jadi keadilan ini tidak selalu melihat siapa ya, tapi keadilan ini dia harus melihat untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Jadi kamu sebagai seorang warga negara nih, sebagai seorang pelajar itu punya kewajiban, punya hak untuk menerima atau mengenyam pendidikan ya. Atau misalnya orang-orang miskin yang di sekitar kita itu sebenarnya punya kewajiban untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Punya hak ya, punya hak dari kewajiban pemerintah untuk memberikan hak santunan kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu ya. Jadi tidak bisa melihat si ini kaya, si ini miskin. Kita jadi berbeda perlakuannya, tidak, tapi semuanya itu harus adil. Kemudian makmur, yaitu menghendaki, jadi kita tuh menghendaki negara ini bisa makmur dan sejahtera. Ya, makmur itu apa ya? Pokoknya kita udah nggak pusing lagi besok makan apa, itu secara material. Tapi kita juga harus mencakup kemakmuran secara kebahagiaan. Misalnya kita nggak ada lagi yang namanya takut, gelisah, kemudian cemas dan lain-lain. Kita harus makmur dalam material dan kebahagiaan serta spiritual. Itu sebenarnya pesan dari pembukaan. Nah, yang ketiga ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, maksudnya ini apa sih alinea ketiga itu? Jadi dalam alinea ketiga ini bahwa perjuangan kemerdekaan kita itu tidak hanya didukung oleh perjuangan secara fisik ya, tapi juga secara spiritual, dan itu adalah berkat kehendak Allah. Jadi ketika Allah sudah menggariskan kita harus merdeka, maka kita itu merdeka. Makanya keyakinan bangsa Indonesia itu harus selalu punya Tuhan ya. Di Indonesia sebenarnya tidak diperkenankan orang-orang menjadi ateis, karena inilah pesan dari pembukaannya ya. Dan
keyakinan serta tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Jadi kita dulu bukan kita ya, leluhur kita dulu itu dia punya keyakinan untuk memperoleh kemerdekaan itu karena mereka yakin bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu mampu, bahwa Allah itu yang berkehendak. Ketika kata Allah bisa merdeka, maka akan merdeka. Nah, dengan keyakinan itu maka mereka bertekad, mereka terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada keyakinan itu, sudah yakin gak mungkin kita itu sudah merdeka ya. Tapi justru dengan keyakinan. Baik, nah yang terakhir makna dari alinea keempat. Nah ini ya kata-kata kalian alinea keempat yang paling panjang dan di sini juga maknanya banyak ya. Jadi kata-katanya kan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan lain-lain ya. Nah, maksud dari alinea keempat ini itu adalah yang pertama. Di alinea keempat itu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Tujuannya ada di situ. Yang kedua ada ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Dan yang ketiga ada bentuk negara yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan pada rakyat. Serta yang keempat adalah dasar negara yaitu Pancasila. Nah, tujuan negara Indonesia itu kenapa kita pada akhirnya memproklamirkan sebuah kemerdekaan ini kita karena punya tujuan yang sama. Ya, dari Sabang sampai Merauke ya, kita tuh punya tujuan negara yang sama harusnya. Yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, apapun kita, siapapun kita itu wajib untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah kita. Ya. Kemudian, kita juga harus memajukan kesejahteraan umum. Jadi ini selain tugas pemerintah juga tugas kita harus berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum. Misalnya pemerintah menyediakan lapangan kerja, kemudian kita juga menyediakan lapangan kerja semampu kita. Kemudian tujuan yang lain itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cerdas kehidupan bangsa itu berarti orang-orangnya itu cerdas. Kita sebagai seorang pelajar ini wajib cerdas. Kalian itu adalah orang-orang yang wajib cerdas. Makanya kalian wajib disekolahkan. Makanya pemerintah itu punya program wajib belajar selama 9 tahun ya, dari SD sampai SMP, bahkan di Jawa Barat itu sampai SMA. Nah itu wajib, saking wajibnya untuk menjadi manusia yang cerdas ya. Jangan sampai nih kita sebagai orang yang sudah diberikan nikmat untuk bisa belajar, kita itu malah tidak mau ya, malah malas-malasan. Padahal teman-teman kita yang di luar sana, yang di pelosok, yang belajar itu harus sampai melewati sungai, harus sampai berenang, harus sampai melewati jembatan yang rapuh ya. Mereka itu mau untuk cerdas, sedangkan kita tinggal berangkat, tinggal buka handphone, tinggal ikut dari awal sampai akhir itu, tapi malas-malesan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah itu ya, jadi kita sebagai orang Indonesia harus mau cerdas ya. Nah untuk maksud dari tujuan negara kita itu yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita harus benar-benar memperjuangkan tidak adanya peperangan lagi ya. Itu gak boleh tuh ada perang dimanapun. Kita harus secara lisan, kalau bisa secara fisik, kita itu menolak adanya penjajahan dimanapun. Makanya beberapa kali ketika ada panggilan dari PBB kita untuk berkontribusi di peperangan, mendamaikan peperangan di Timur Tengah, kita itu diundang dan kita itu ikutan ya. Nah itu, dan ini semua tujuan ini harus berdasarkan kepada kemerdekaan kita, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, nah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, Ustadzah tadi sudah disebutkan bahwa Ustadzah sudah post ya, udah upload, ada di zip itu ada buku dan juga buku Undang-Undang Dasar, ada buku paket dan ada Undang-Undang Dasar. Silahkan kalian buka dan pelajari pasal-pasalnya dari awal sampai akhir, itu mencantumkan apa saja ya. Kemudian selanjutnya prinsip bentuk negara itu adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya walaupun kita ini republik, pemerintahnya itu dipimpin oleh presiden, tapi pemerintah itu kita yang pilih. Makanya setiap 5 tahun itu ada yang namanya pemilihan umum ya. Nah pemerintah yang saat ini berdaulat itu adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat ya. Nah seperti itu. Kemudian
Alinea keempat juga memuat dasar negara Pancasila, yaitu yang pertama kita itu harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu adalah negara yang religius yang punya agama, dan agamanya itu ada beberapa agama ya yang eksis di Indonesia. Indonesia itu tidak menerima orang-orang yang ateis harusnya ya. Jadi kita itu harus selalu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus menjadi manusia yang adil dan beradab ya. Jadi bisa adil dan juga beradab, itu dibahas lah ya di bab sebelumnya. Kemudian persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 1-5 Pancasila tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Nah, kelima Pancasila ini, kelima silanya itu merupakan satu kebulatan yang utuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya pengen satu aja gitu ya. Misalnya kita mah pengen jadi orang yang berketuhanan yang Maha Esa aja, tapi kita nggak adil dan beradab, terus kita rasis sama orang lain, kita juga tidak menghargai orang lain, nah itu tidak bisa. Semuanya 5 sila ini harus ada dalam diri kita ya. Nah, rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan, maka secara yuridis konstitusional itu adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Jadi gak bisa ya setengah-setengah orang yang mau jadi orang Indonesia harus memahami ini dan harus menjadikannya ini sebagai acuan dalam hidupnya. Ya, kita nilai dalam diri kita, apakah kita sudah atau belum. Kalau belum, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita agar kita sesuai dengan Pancasila. Ya, apakah Pancasila itu berlawanan dengan ajaran agama kita? Tentu tidak, karena dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita mengikuti Pancasila itu sudah sekaligus menjadi sebagai bentuk pengamalan juga dari ajaran agama Islam. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa kalau ada tugas silahkan kerjakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.